Selanjutnya Ibu Sinta, tapi tidak perlu berpantun Bu ya. Enggak pantun hari ini. Izin Pak Tamsil, izin pimpinan, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S- Bagaimana hari ini Pak Purbaya? Time to sell atau time to buy, Pak? Saya Time, nungguin Pak Purbaya. time to buy. Siap, Pak, kalau gitu. Nah, ini karena kita perbaikin secara fundamental, indeks saham akan menggambarkan ekonomi pada akhirnya. Siap, Pak. Nanti saya Jadi beli lagi, 10 Pak. tahun ke depan akan ekspansi terus, jadi Ya, Pak. beli sekarang. Siap. Baik, Pak. Saya walaupun fans sama Pak Purbaya, saya tetap menyoroti beberapa hal ya, Pak. Izin. Undang-Undang APBN tahun 2026 baru saja kita sahkan di tanggal 23 September tahun 2025. Sudah dipastikan TKD turun sebanyak 25%. TKD Kaltim kami perencanaan itu menerima 10 triliun, tapi ternyata kami kekurangan 70%, Pak. Kami hanya menerima 3 triliun saja. Ibu udah cek emang ternyata 70%. Sudah, Pak, saya sudah cek. Coba cek lagi deh. Ya, baik. Kebetulan Pak saya Kaltim, Pak. Kebetulan Pak saya baru saja pulang dari reses Pak, dari Kundapil Pak. Saya bertemu dengan seluruh jajaran Pemda, Pemprov Pak. Jadi informasi yang kami dapatkan begitu Pak. Kaltim 3 triliun. Dari 10 triliun yang sudah kami rencanakan Pak, kami kehilangan 70% Pak. Bu, Ya, itu Pak Jiwandono di sana ya? Dari sana ya? Kaltim ya? DPRD Kaltim bukan? saya Budi Jiwandono. reses sama Pemprov Pak, sama BKAD. Oh, Pak Budi, saya tidak bertemu Pak, kami berbeda. Paling nggak dia orang sana kan? Iya, Ibu dapil cek. sana. Ibu cek dia deh. Baik, nanti tapi ini tetap saya lanjutkan Pak. Jadi kalau kita, karena sesuai data yang pada saat reses Pak Menteri, kalau kita lihat mandatory spending infrastruktur itu 40% ditambah lagi pendidikan 20%, maka uang kami tersisa 1 triliun saja Pak Menteri. Kalau hitungan dari 3 triliun tadi Pak, dikurangi mandatory spending pendidikan dan infrastruktur jadi kurang, akhirnya menjadi 1 triliun saja. Bagaimana dengan gaji P3K yang baru saja dilantik Pak? Hampir 4.000 provinsi Kaltim itu melantik P3K. Apakah ini yang bertanggung jawab BKN Pak? Karena mereka sudah kekurangan yang sangat tinggi Pak. Kalau kita lihat gaji dari P3K didasari dari dana alokasi umum yaitu DAU bagian dari TKD. Kalau nanti alasannya uang ini dilarikan kepada Balai Pekerjaan Nasional Pak Menteri, tentu saja kalau saya boleh bawa Pak Menteri ke Kutim, ke Kubar bagian barat dari Kalimantan Timur tuh jalannya hancur sehancur-hancurnya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Pak, sabar Pak ya, sabar. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Kaltim Pak, ada di sana namanya Kabupaten Pasir sampai ditanamin pohon pisang Pak masyarakat Pak jalan nasionalnya. Jadi kami di sana Pak Balai Pekerjaan Nasional mungkin perlu tambahan anggaran supaya bisa melakukan pekerjaan nasional yang ada di sana Pak. Kalau dialasankan MBG Pak, saya pernah ditelepon sama Deputi MBG Pak, Bu Sinta bangun dong MBG di Kaltim ini termasuk terendah se-Indonesia. Itu MBG Pak. Jadi saya kira Pak Menteri, kami Kaltim itu kehilangan, saya pikir mudah-mudahan nanti saya cek, kalau Pak Menteri tadi bilang tolong cek lagi, saya akan cek lagi Pak Menteri, mudah-mudahan tidak 3 triliun ya Pak. Yang kedua Pak, saya berbicara tentang adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 25 tahun 2025 kekurangan bayar untuk tahun 2023 Pak. Izin saya sampaikan Pak, Kaltim itu 1,2 triliun, Kabupaten Pasir 450 miliar, Berau 500 miliar, Kukar 1,3 triliun, Kubar 170 miliar, Kutim 990 miliar, Balikpapan 194 miliar, Bontang 247 miliar, dan Samarinda 266 miliar, Penajam Pasir Utara 208 miliar, dan Mahulu 236 miliar. Total kurang lebih 6 triliun Pak. Saya hanya mengingatkan kepada Pak Menteri, ini kapan Bapak cairkan? Kalau Bapak mencairkannya setelah bulan November Pak, setelah mereka pengesahan, sudah dipastikan tahun 2026 anggaran ini menjadi silva Pak. Karena pada saat saya bertemu sama BPKAD, Bapenda, saya tanya, dimasukkan enggak dalam rencana kerja anggaran 1,2 triliun atau 6 triliun ini? Kata mereka tidak siap memasukkan dalam rencana kerja mereka karena mereka takut uang ini tidak disalurkan. Jadi saya harap Pak Menteri ini bisa disalurkan sebelum mereka ketok palu Pak Menteri, yaitu sebelum bulan November, supaya mereka bisa memasukkan ini ke dalam rencana kerja mereka tahun 2026.
Malam ini ya, saya berharap sih malam ini Pak Menteri kalau bisa cair. Saya bisa nggak Pak mendapat ini kalau Bapak mencairkan di atas November Pak, sudah dipastikan 2026 uang ini silva Pak. Ya, dan juga sekaligus Pak Menteri, jangan dicicil-cicil dong Pak uang transfer tuh. Ya, uang kekurang bayar selalu dicicil Pak setiap tahun. Karena ini berpengaruh kepada perencanaan mereka. Iya, karena uang ini pasti akan silva, mereka bisa menggunakannya itu setelah perubahan. Baik itu dari saya Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kaltim anggaran turun. Oh, cuman segini. Cuman itu bukan alasan juga untuk buat nggak bisa bangun negaranya lagi. Daerahnya sekarang. Kalau kita lihat silpanya masih September ya, masih ada 4,7 triliun. Hitungan saya biasanya sepanjang dari September ke Desember biasanya paling mereka bisa ambil separuh, habisin separuh. Jadi masih cukup untuk membantu. Cuman gitu, ini di apa di dana bagasi ya? DBH. Kalau yang DAU yang segala macam rasanya mereka udah di-adjust, Anda tanya lagi ke sana. Tapi nanti dengan berjalannya anggaran ini kan 2026 kan, Anda kelihatan. Nah, Mereka provinsi tidak berani memasukkan dalam rencana kerja tahun 2026 Pak. Dikarenakan khawatir uangnya ini tidak dicairkan sebelum November mereka ketok palu Pak. November ini. Ya akhir November ini ketok palu Pak, pengesahan anggaran kabupaten, kota, provinsi. Iya. Pak, kalau yang sudah dialokasi udah clear, pasti kan? Sudah clear. Betul Pak, ini kan harusnya dimasukkan juga Pak, uang kurang bayar ini dalam rencana kerja mereka tahun depan Pak. Jadi kalau dana kurang bayar itu DBH itu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Tapi pada dasarnya nggak akan hilang itu. Tapi gini, kalau pertengahan tahun depan clear, sebelum pertengahan tahun depan Ya clear, silpa jadinya Pak anggarannya. Kalau Bapak masukkan di pertengahan tahun mereka bisa melaksanakannya di perubahan Pak, sehingga nggak bisa membangun jalan Pak kalau begitu. loh Bu, kalau dananya kan masih banyak, dia bisa pakai yang sisa itu dulu kalau pakai. Sedikit Pak, 3 triliun Pak. Kalau itu 3 tahun sampai akhir tahun pasti ada sisa 1 triliun hasil Desember. Kalau saya nggak salah tebak ya, karena statistiknya begitu, pemerintah pusat juga begitu, daerah juga begitu. Dari situ ke sana separuh nggak bisa dihabisin. Jadi yang itu dihabisin aja dulu. Kalau ini nanti jadi yang ini akan kita adjust semaksimal mungkin ya. Banyak daerah yang WA saya juga, cuman begini. Ini kan waktu saya masuk kan ekonomi lagi melambat. Karena melambat, pendapatan pajak juga kurang kan, turun. Jadi semuanya direm ke bawah. Jadi kasih saya waktu sedikit, 6 bulan ke depan, sampai triwulan pertama udah kelihatan kan, April udah kelihatan lebih jelas lah kita bisa diskusikan. Nanti di situ kita adjust. Karena kan anggaran negara, ini kan anggaran negara, bukan anggaran daerah saja. Jadi saya juga dilihat sedang dilihat tuh sama analis domestik sama asing. Situ Menteri Keuangannya menembus 3% defisit ke PDB-nya enggak. Kalau sekarang saya tembus di situ, saya jelek. Tapi nanti kalau tumbuhnya ada 6,5-7%, ruang itu terbuka lebar. Tapi kalau udah 6,5-7%, ya kita nggak perlu ngutang lagi kali. Utangnya akan kecil karena income-nya juga akan naik. Jadi itu yang bisa kita atur sekarang. Jadi jangka pendek ini boleh dibilang masa transisi lah, berapa bulan ke depan.